Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Rizky Firmansyah yang mewakili pembukaan dari presentasi kami mengenai penelitian resume kami. Pembacaan dari resumenya akan dimulai oleh Albert Leonard. Dipersilakan pada Albert Leonard. Perkenalkan, nama saya Albert Leonard, NIM 2004010027. Di sini yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Penelitian tentang gamifikasi masih menghadapi berbagai tantangan empiris dan teoretis. Pertama, studi empiris tentang sistem Gamified biasanya masih fokus secara sempit pada evaluasi dan pemahaman interaksi jangka pendek individu dengan sistem, mengabaikan hasil yang lebih sulit diukur, seperti perubahan dalam hubungan sosial masyarakat karena partisipasi, dan efek merusak dari penghargaan ekstrinsik pada motivasi intrinsik. Selain itu, sangat sedikit pekerjaan empiris yang meneliti dampak faktor kontekstual dan perbedaan individu pada efektivitas gamifikasi. Penggunaan teori yang lebih bernuansa untuk mendefinisikan hipotesis dan mengeksplorasi pertanyaan penelitian baru dapat membantu dalam hal ini. Pada tahun 2015, Seaborns dan Fields memperhatikan bahwa masalah utama studi gamifikasi adalah pemutusan antara pekerjaan teoretis dan terapan. Di satu sisi, pekerjaan teoretis tidak divalidasi secara empiris sehubungan dengan pekerjaan gamifikasi terapan. Di sisi lain, teori referensi kerja diterapkan tetapi tidak mengeksplorasi validitasnya secara empiris. Setelah 3 tahun, kekhawatiran ini bahkan lebih mendesak. Kedua, penelitian akademis tentang gamifikasi berjalan lambat untuk meningkatkan teknik dan metode di mana sistem dan layanan gamifikasi dirancang. Dalam praktiknya, aplikasi gamifikasi terus menggunakan serangkaian elemen permainan yang terbatas, seperti poin, lencana, dan papan peringkat. Peneliti pada gilirannya menyelidiki apa yang telah diterapkan oleh praktisi. Namun, ini juga menimbulkan kritik bahwa penelitian dan praktik gamifikasi tidak memiliki gambaran lengkap, dan bahwa apa yang dilakukan dan diteliti adalah versi sederhana dari seperti apa seharusnya gamifikasi holistik. Penelitian gamifikasi biasanya gagal untuk terlibat secara kritis dan produktif dengan praktik desainer game yang beragam dan kaya. Misalnya, literatur tentang desain game memberikan bukti tentang bagaimana game dapat menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, bijaksana, transformatif, dan mendalam. Misalnya, Deterding 2014-2015, Error 2013, Morchauser et al. 2017, Serif 2018. Berbagai keahlian desain game belum digunakan dalam desain sistem Gamified. Selanjutnya, pertimbangan oleh peneliti gamifikasi tentang mekanika permainan sebagai elemen interoperable, discrete, masing-masing dengan hasil perilaku yang terdefinisi dengan baik, yang dapat dipasang dan dikeluarkan dari sistem dengan konsekuensi yang dapat diprediksi pada pengalaman pemain, bertentangan dengan banyak penelitian tentang desain game. Deterding 2015. Sebaliknya, permainan adalah sistem yang kompleks dan dinamis di mana perubahan desain yang kecil sekalipun dapat berdampak besar pada pengalaman pemain.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Muhana, NIM 2401021, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Ketiga, penelitian gamifikasi saat ini tidak memiliki lensa kritis yang mampu mengeksplorasi konsekuensi yang tidak diinginkan dari desain serta mempertanyakan keberhasilan sendiri. Sarjana gamifikasi masih menghindari penyelidikan potensi efek samping dari elemen game yang digunakan dalam intervensi Gamifield. Menganggap bahwa membuat konteks serius lebih seperti game adalah hasil yang berharga. Namun, apakah elemen permainan dapat diterapkan pada setiap bidang kehidupan manusia, dan apakah penggunaannya selalu diinginkan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Sikap yang lebih reflektif tentang masalah desain telah menyebar di sebagian besar domain HCI dalam 12 tahun terakhir. Sebagai akibat dari popularitas pendekatan yang dianggap berasal dari gelombang ketiga HCI, seperti desain reflektif, desain spekulatif, teknologi lambat, dan desain kritis, penelitian gamifikasi tampaknya belum sepenuhnya mengadopsi lensa kritis untuk melihat peranggapan, implikasi, dan dampak desainnya. Banyak pertanyaan penelitian yang terkait dengan gamifikasi. Oleh karena itu, belum dijawab oleh penelitian HCI. Misalnya, pendekatan desain seperti apa yang dapat menciptakan sistem permainan yang baru, lebih menyenangkan, imersif, dan menyenangkan. Bagaimana dan sejauh mana gamification menghasilkan efek psikologis pada individu. Teknik gamifikasi apa yang paling efektif? Apakah ada bidang di mana gamification tidak boleh digunakan? Apakah gamifikasi mempengaruhi penggunaan dengan cara yang melampaui niatnya? Bagaimana gamifikasi dapat memberikan ruang dan kesempatan untuk refleksi dan pembelajaran pengalaman mengenai perilaku kita sendiri? Baiklah, perkenalkan nama saya Hendar Galianggoro, NIM 200401037. Tujuan utama dari edisi khusus memperkuat studi gamifikasi tentang tantangan kritis dan peluang baru. Ini adalah untuk memberikan fokus kepada orang-orang yang mengerjakan jenis pertanyaan penelitian ini dengan mendukung refleksi tentang bagaimana memajukan studi gamifikasi. Kami mengundang kiriman yang mempresentasikan penelitian asli dalam bentuk sistem gamified yang dikerahkan yang menanamkan elemen game baru, serta studi pengguna kuantitatif dan kualitatif yang ketat, yang juga dapat mengeksplorasi refleksi teoritis yang didasarkan pada hasil empiris. Kami juga mendorong pengiriman yang berfokus pada game realistis, alternatif, dan game serius, di mana aspek rekreasi dan serius digabungkan bersama, karena semuanya merupakan gejala bagaimana aspek game saat ini meresap ke dalam desain sistem interaktif. Metode penelitian. Artikel-artikel yang diterbitkan dalam edisi khusus ini menunjukkan tekad para sarjana gamifikasi untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan teori di bidang gamifikasi. Ada upaya yang kuat dalam mendefinisikan pertanyaan penelitian yang tepat berdasarkan teori yang ada, dan dalam menentukan jenis dan ukuran efek gamifikasi pada individu, dan bagaimana efek tersebut terungkap. Berdasarkan konseptualisasi yang relevan, teori ini digunakan menjelaskan proses psikologis yang mendasari di tempat kerja saat berinteraksi dengan sistem gamified. Misalnya, Van Roy and Zaman 2018, Hortzer et al. 2018, serta untuk memprediksi dampak elemen gamified tertentu, sehingga mengarah ke desain aplikasi gamified yang kemungkinan lebih efektif.
Baik, saya Jerry Fernando, NIM 20040198 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemajuan dalam bagaimana penelitian gamifikasi bekerja pada teori juga terlihat dalam upaya menggunakan studi empiris untuk mengembangkan teori dasar mekanisme psikologis baru. Ketika yang sudah ada tampaknya gagal menjelaskan data, Van Roy Deterding dan Zaman 2018 demikian juga kesediaan untuk mendefinisikan secara lebih ketat konsep-konsep kunci yang digunakan dalam wacana gamifikasi. Ladders, Kolmus, dan Williams 2018 menunjukkan bahwa para sarjana sekarang sadar akan kebutuhan untuk menyeragamkan bahasa dan membangun landasan umum dan orisinal yang menjadi landasan bagi kemajuan penelitian di masa depan. Dalam nada ini, memvalidasi instrumen teoretis merupakan upaya penting untuk menciptakan ukuran andal bersama untuk mendorong dan mengevaluasi desain. Adapun kemajuan dalam desain dan eksplorasi teknik baru untuk menghasilkan sistem gamifid yang lebih efektif, menarik, dan menyenangkan. Kami mengamati tren positif dalam edisi khusus ini. Para sarjana semakin mencari game untuk mendapatkan inspirasi untuk desain mereka. Namun, ada berbagai peluang datang dari dunia game yang dimanfaatkan. Misalnya, ada berbagai modalitas dan perangkat interaksi baru yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang menyenangkan. Antarmuka pengguna yang nyata adalah pendekatan interaksi intuitif yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol permainan dengan secara langsung memanipulasi objek nyata di tangan. Baiklah, saya Rianda Bayu Putra dengan NIM 200401066 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Artefak nyata telah dicoba dalam penelitian game untuk meningkatkan keterlibatan pemain dan kenikmatan, tetapi mendapat sedikit perhatian dalam domain gamifikasi. Mainan nyata yang cerdas, misalnya, dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas serius atau mendukung perubahan perilaku. Demikian juga, teknologi fabrikasi pribadi seperti printer 3D dapat disesuaikan dalam bingkai permainan. Untuk membuat aktivitas gamifid baru, selanjutnya, teknologi wearable mulai digunakan dalam penelitian game. Misalnya, untuk meningkatkan imersivitas dan hubungan pemain atau karakter, dan juga dapat menginspirasi untuk tujuan gamifikasi. Karena sebagian besar sistem gamifid yang dikembangkan hingga sekarang tetap tertutup dalam lingkungan digital. Pendekatan ini memberitahu kita bahwa dapat pindah ke dunia fisik dengan lebih memperhatikan fisik perangkat dan peluang interaksi yang dibuka olehnya. Eksplorasi antarmuka, alami, dan gestura yang lebih luas dan lebih dalam melibatkan misalnya interaksi seluruh tubuh berjalan dalam nada yang sama, di mana penelitian game telah bereksperimen dengan berbagai solusi untuk waktu yang lama. Banyak kemajuan juga dapat dibuat dalam meningkatkan dokumentasi dan keterlibatan kritis dengan praktik desain dalam proses desain gamifikasi. Pergerakan menuju penelitian melalui desain di ICI memiliki sedikit dampak bukti pada secara penelitian gamifikasi dilakukan dan dilaporkan. Selanjutnya saya Adib Zilam Fadilah, NIM 200401069. Jika salah satu pertanyaan paling mendesak yang kita tanyakan pada diri sendiri saat menilai sistem yang digamifikasi adalah di mana permainannya, yang berarti mempertanyakan apakah sistem tersebut benar-benar menghasilkan pengalaman yang menyenangkan dan menarik, atau lebih tepatnya hanya menerapkan cangkang permainan kosong. Kita perlu melihat berbagai studi desain untuk menemukan wawasan tentang bagaimana kita dapat membuat desain kita lebih bermain.
Akhirnya, refleksi etis tentang penggunaan desain gamifikasi yang belum berkembang. Potensi distopia gamified yang diramalkan oleh J.C. Shell dalam pembicaraan Inside Outside the Box yang diberikan di ICE 010 belum membuahkan hasil perkembangan perdebatan etis tentang potensi efek samping sistematik negatif dari penggunaan besar-besaran permainan untuk memotivasi orang dan mengubah perilaku mereka. Episode terbaru dari seri Black Mirror, Nosedive, yang menggambarkan masa depan ketika orang terus-menerus dinilai dan dihargai atas perilaku prososial mereka dalam sistem gamified yang meresap, memfokuskan kembali kebutuhan untuk memikirkan dampak jangka panjang dari gamification. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Duyan Pradana. Dipersilahkan. Ya, saya Duyan Pradana akan melanjutkan hasil penelitian dari teman saya, yaitu pada individu dan masyarakat, kemungkinan mengaitkan teknik gamifikasi dengan teknologi pelacakan mandiri dan data pribadi. Misalnya membuka berbagai peluang sekaligus potensi benar. Banyak inisiatif kredit sosial yang dimulai di Cina, misalnya menyelubungi individu dalam lingkaran umpan balik di mana perilaku sehari-hari terus-menerus dinilai dan dihadiahi atau dihukum. Ini tidak banyak berhubungan dengan permainan, melainkan dengan eksperimen perilaku yang mengeksploitasi beberapa elemen permainan untuk memotivasi orang berperilaku dengan cara tertentu yang diinginkan. Kesimpulannya yaitu membahas gamifikasi hanya dengan mengacu pada kreativitas, kegunaan, dan kemampuan mengubah perilaku tampaknya tidak cukup. Demikian juga mungkin ada kasus di mana membuat pengalaman lebih menyenangkan dan menarik tidak bisa menjadi hasil yang berharga, atau mengubah perilaku dengan mengeksploitasi penguatan gameful. Apakah ada domain di gamification tidak boleh digunakan? Apa dampak yang dapat dihasilkan oleh desain gamifikasi yang meresap pada individu dan masyarakat? Bagaimana jika seluruh hidup kita akan diubah menjadi permainan? Bagaimana jika elemen permainan yang baru, sangat efektif, imersif, dan menyenangkan akan berhasil digunakan untuk mengubah perilaku? Apakah gamifikasi secara implisit memperkuat beberapa aspek masyarakat kita? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mendapatkan jawaban dalam artikel yang diterbitkan dalam edisi khusus ini, dan kami pikir komunitas gamification harus mulai menjelajahinya di masa depan. Sekiranya itulah hasil penelitian yang kami pelajari. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kekurangan mohon dipertanyakan, dibantu menjawab. Sekiranya kami pamit undur diri dari kelompok 3. Saya Muhammad Rizky Firmansyah dan Duyan Pradana di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.